Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Alfitratul Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Yunita Dian Pratiwi, guru kelas 3. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coaching tentang persiapan pra-observasi pembelajaran. Selamat sore Bu Dian. Selamat sore Pak Indra. Sehat Bu Dian? Alhamdulillah saya sehat selalu. Ya. Kira-kira tujuan untuk pertemuan kita pada sore hari ini apa Bu? Saya ingin itu Pak, saya menyampaikan rencana pembelajaran untuk observasi besok. Kita akan melaksanakan perbincangan kita pada sore hari ini tentang pembelajaran ya Bu ya. Iya. Oke. Untuk sebelumnya pembelajaran apa yang ingin Bu Dian sampaikan nanti? Untuk mapelnya. Untuk mapelnya saya ambil di IPAS. IPAS ya. Iya. Tentang apa? Tentang metamorfosis. Metamorfosis ya. Kira-kira ini Bu, apakah ada kendala Bu untuk pembelajaran diferensiasi sebelumnya atau bagaimana? Ada Pak. Apa? Kendalanya ya mungkin saya masih bingung untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena harus membedakan antara auditori, visual dan juga kinestetik. Jadi saya harus mengelompokkan antara minat dan gaya belajar anaknya. Oke Bu Dian, untuk pertama itu tujuan pembelajaran yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk siswa tujuan. Ini sesuai dengan modul yang saya buat ya Pak ya. Ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan juga penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan proses metamorfosis pada kupu-kupu, katak, kecoak dan juga kepik dengan tepat. Kemudian ada pun tujuan yang kedua, melalui kegiatan edugame, murid mampu mengetahui informasi tentang metamorfosis pada kupu-kupu, katak, kecoak, dan juga kepik. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok membuat diorama, murid dapat mengidentifikasi tahapan metamorfosis kupu-kupu, katak, kecoak, dan juga kepik dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, murid mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oke. Untuk rencananya untuk pembelajaran nanti seperti apa? Bisa dijelaskan? Rencana pembelajarannya. Ini saya akan menerapkan itu tadi Pak, pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya nanti mengidentifikasi dulu minat bakat peserta didik saya. Asesmen awal ya? Iya, saya melakukan itu asesmen awal dulu. Belum saya melakukan pembelajaran. Begitu ya. Kira-kira Bu, area pengembangan yang mana yang ingin Ibu tekankan untuk pembelajaran pada kesempatan nanti? Ya. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai ya Pak, yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik. Jadi peserta didik itu mampu belajar dengan nyaman di dalam kelas. Kemudian ada pun pengembangan yang berikutnya, saya akan memandu pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Kemudian juga menyediakan asesmen serta umpan balik antara guru dan peserta didik. Dan satu lagi, saya ingin menjadikan murid itu aktif gitu Pak. Aktif dalam diskusi serta berani berbicara di depan umum dengan mempresentasikan hasil diskusi yang dibantu dengan alat peraga. Tadi Bu Dian sudah memberikan pengembangan yang ini tidak dicapai. Kemudian tadi juga ada poin-poin yaitu untuk meningkatkan siswa agar aktif, kemudian siswa mampu menerangkan, menjelaskan tentang apa yang sudah didiskusikan kepada kelompoknya ya. Kemudian
strategi apa Bu untuk supaya siswa itu bisa aktif kemudian mampu menyampaikan berani di depan kelas seperti itu, strategi yang seperti apa yang Ibu rencanakan? Yang pertama saya menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis project ya Pak, atau PJBL itu yang pertama. Kemudian saya juga kenapa saya mengambil strategi ini, karena tujuannya itu untuk membantu siswa memahami tahapan-tahapan metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira itu untuk agar siswa itu dapat aktif kemudian pemberani dapat menyampaikan itu nanti tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab saya ya mungkin menyediakan media pembelajarannya Pak. Media pembelajaran ya. Karena kan kalau peserta didik tidak mungkin menyiapkan sendiri, jadi saya membantu untuk perlengkapan media pembelajaran yang berbeda. Awalnya disiapkan medianya gitu, ada lagi? Itu aja dulu Pak. Gitu ya. Kira-kira Bu, ini Bu Dian nanti akan dimulai ya untuk pembelajaran. Untuk mapel IPAS ini saya akan sepertinya hari Sabtu bisa Pak. Sabtu ya. Oh ya Bu, kira-kira untuk tadi pembelajaran yang Ibu rencanakan, adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu Bu Dian dalam hal itu? Untuk mencapai tujuan itu. Untuk mencapai tujuan ini mungkin yang pertama rekan sejawat. Sangat berpengaruh. Siapa Bu kira-kira Bu yang bisa berkolaborasi dengan Bu Eka Rini. Ya. Mengapa kok memilih Bu Eka Rini? Karena yang sama-sama kelas 3 Pak. Oh sama-sama kelas 3, bisa kolaborasi ya? Iya, supaya ada kolaborasi antara rekan sejawat gitu Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Gitu. Oke. Waktunya sudah sore Pak. Bu, tadi Bu, kira-kira selama kita percakapan ini apa yang Ibu rasakan? Saya senang bisa berbagi apa ya Pak, informasi atau berbagi ilmu dengan Pak Indra. Ya, oke. Selamat untuk nanti untuk eksekusi atau actionnya ketika pembelajaran. Kemudian kira-kira hari apa untuk kita bertemu lagi untuk membahas tentang ini? Yang pasca observasi Pak. Ini bisa disebut apa Selasa? Selasa ya. Oke. Kalau begitu besok berarti saya masuk ke ruang Bu Dian ya. Untuk melihat juga saya akan melihat proposal pembelajaran ini. Gitu? Oke. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Oke. Selamat pagi. Siapa punya pagi? Penasaran deh? Oke. Ingat ya. Nanti bilang cakep gitu ya. Udah tunggu beli putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ini semoga bisa menambah semangat kita sebagai warga negara Indonesia. Duduk yang rapi. Oke, kemudian punya lagu lagi nih. Nanti yang semangat ya. Nah, ingat ini lagu ini? Ingat. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, sebelum kita pembelajaran, marilah kita membuat kesepakatan kelas ya. Ini kesepakatan kelas kita hari ini. Coba semuanya lihat bayar. Kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, coba Ninja dibaca. Tidak berbicara dengan teman saat guru menjelaskan. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ini sudah kita sepakati ya. Kemudian yang kedua, baca Yud. Menghargai pendapat orang lain. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, yang ketiga apa? Fokus. Ya, semuanya harus fokus. Dan yang keempat apa? Kebersihan tempat duduk menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, ini tanggung jawab kalian masing-masing di meja dan kursi kalian ya. Sudah pada kesepakatan kelas kita? Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian mau tahu adakah kelas 3 yang tidak berangkat? Ya enggak ya? Kelas 3 mana suaranya? Iya, iya, oh. Tengok kanan dan kirinya. Iya, iya, oh. Adakah kursi tak berpunya? Ada semua. Oke, berarti kelas kita berangkat semua ya? Alhamdulillah diberi kasih. Hari ini kita mau pembelajaran apa ya? Kira-kira kalian maunya belajar apa? Kipas? Oke, hari ini kita belajar kipas. Tadi pagi kalian kan berangkat sekolah, diambil sama orang tua. Kira-kira melihat hewan enggak? Apa saja? Kucing, terus cambuk, burung, kupu-kupu. Oke, berarti semua melihat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ada yang tahu? Siklus hidup. Oke. Kemudian kayaknya itu kalau siklus hidup kan ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, itu tahapannya tuh biasanya ada berapa? Kalau kupu-kupu itu kalian tahu enggak? Nah, kalian pernah melihat perubahan kupu-kupu? Nah, sekarang lihat di layar. Lihat di layar ya. Aku adalah seekor hewan. Yo, dipikirkan, dia seorang hewan. Aku bisa terbang. Hah? Apa? Kupu-kupu. Sini kupu-kupu, sini kupu-kupu, sini kupu-kupu, sini apa? Kupu-kupu. Yuk kita lihat ya jawabannya apa ya kita ya. 1, 2, 3. Siapa yang jawab kupu-kupu? Oke, beri apresiasi dulu. Kita mulai. Nah, ini yang nanti kita akan membahas tentang ini, tentang kupu-kupu, tentang metamorfosis siklus hidup hewan. Nanti banyak sekali yang akan kita bahas. Namun sebelum itu, apakah kalian bisa menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Kira-kira metamorfosis sempurna itu apa ya? Kupu. Kok bisa tahu kalau kupu itu mengalami metamorfosis sempurna? Karena luar biasa. Oh iya, minggu kemarin kan dia sudah sedikit menjelaskan ini ya. Jadi kalian masih ingat ternyata. Luar biasa, tepuk tangan lagi dari kita. Nah, nih kita lihat kupu-kupu yang sedang terbang membawa tulisan apa? Metamorfosis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama. Dengan menonton video, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan proses metamorfosis pada kupu-kupu, katak, kepik, dan juga belalang dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui FGM, peserta didik mampu mengetahui informasi tentang metamorfosis kupu-kupu, katak, kepik, dan juga belalang. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui diskusi
sini. Yuk. Bung Pimpa dulu, kalian Pimpa. Siapa kira-kira yang maju pertama? Yuk lagi. Bung Pimpa. Bung Pimpa. Raffi, kelompoknya Raffi pertama. Berarti nomor 1 kelompoknya Raffi, nomor 2 kelompoknya Yuda, nomor 3 kelompoknya Nindya, kelompok terakhir kelompoknya Reva ya? Kelompok? Metamorfosis apa? Sempurna. Yuk, yang pertama jawabannya apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu kelompoknya Raffi. Semuanya sudah maju presentasi ke depan kelas dan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian, kira-kira dari keempat kelompok tadi ada yang belum tepat tidak? Untuk tahapan-tahapan tadi. Apakah sudah tepat semua? Sudah tepat semua? Sudah. Berarti kalian sudah memahami ya apa yang disampaikan dia ya? Oke. Nah, sekarang kita beri apresiasi untuk kita semua. Kelas 3. W kasih O kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, yuk. Sekarang kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kesimpulannya apa Raffi? Dibaca Wi. Oke, yang kedua, Kaisa dibaca. Ya, yang ketiga, metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami berapa fase? 3 fase. Sekarang Bunda akan membagikan kertas ini kepada kalian. Silahkan kerjakan, waktunya cuma 2 menit. Ya, 2 sekali. Oh, Pak. Yuk, waktunya 2 menit dari sekarang. Nah, ini dapat. Nomor 1 sampai 4 kalian silang yang benar, kemudian nomor 5 silakan tulis tahapannya. Sudah? Kelompok 4 sudah selesai? Silakan kumpulkan jadi 1, kemudian dibawa ke sini. Jangan melihat sini, Raffi. Deh, bawa sini. Oke. Sekarang kemudian mau tanya. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Senang, lemes. Apa yang kalian rasakan? Menyenangkan apa menyedihkan pembelajaran hari ini? Kegiatan mana yang paling kalian sukai? Bermain game. Ada kesulitan nggak di pembelajaran ini? Tidak ada? Tidak ada? Oke, tepuk tangan buat kelas kita. Nah, sekarang ujian punya kertas. Silakan kalian isi. Di sini isinya apa? Tentang perasaan kalian. Nah, ada hari ini aku merasa apa, kemudian aktivitas tadi yang paling kalian sukai yang mana, kemudian ada kesulitan atau tidak. Itu ya. Untuk tombol apa namanya? Gambar ini, kalau kalian sempurna berarti silakan cari yang paling menyenangkan kalian senang. Kalau kalian tidak senang, silakan kalian cari yang tidak senang gambarnya. Itu ya. Ada? Oke. Silakan langsung diisi. Waktunya 1 menit. Ya, yang sudah langsung kembali ke tempat duduk. Yang sudah langsung kembali ke tempat duduk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa yuk. Sudah? Langsung duduk teman-teman masing-masing yuk. Oke. Sekarang hari ini kan kita sudah belajar metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan belajar apa dulu? Nah, minggu depan kita belajar tentang ekosistem.
Pengimbang ilmu. Oke, ujian nanti semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi topik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ketua kelas maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Ya, Abdab. Allah kemarin kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Selamatkanlah aku dalam perjalanan pulang sekolah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru. Terima kasih, guru. Maafkan saya, guru. Sampai jumpa teman-teman. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Pak. Kabar ini baik. Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Keluarga saya juga sehat ya Pak. Iya, Bu Dian ini lucu aja. Ya, Bu Dian untuk kesempatan pada pagi hari ini, kemudian saya nanti akan sedikit berbincang-bincang. Tentunya kalau kemarin ya Bu Dian, ya kemarin kita sudah melakukan observasi kemarin tentang bagaimana rencana tujuan sampaikan kepada saya. Jadi itu kalau boleh tahu ya, kemarin itu tujuan pembelajarannya belum disampaikan belum ya? Oh iya, untuk tujuan pembelajaran saya, itu kan saya menggunakan itu Pak, pembelajaran diferensiasi, mapornya pas. Iya. Nah, tujuannya itu melalui kegiatan mengamati video dan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan lagi proses metamorfosis pada buku, kata, kecoak, dan keping. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan EduGame, murid mampu mengetahui informasi tentang metamorfosis buku, kata, kecoak, dan juga keping. Kemudian ada tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok membuat diorama. Membuat diorama, murid diharapkan dapat mengidentifikasi tahapan metamorfosis buku, kata, kecoak, dan juga keping. Dan tujuan yang terakhir atau yang keempat itu diharapkan murid mampu mempresentasikan hasil karyanya. Itu tujuan saya. Gimana Bu, kemarin waktu setelah ujian pasal saya kemarin melakukan pembelajaran di kelas, gimana yang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya Pak. Bu, ya itu cerita sedikit pada ya proses dari pembelajaran yang kemarin bagaimana? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu pas ya Pak tentang metamorfosis. Nah, dengan saya menggunakan berbagai media, saya mengkombinasikan beberapa
strategi akhirnya siswa semangat Pak, ada semangat untuk belajar. Kemudian yang kemarin-kemarin itu belum semangat, setelah saya pembelajaran menggunakan edugame, kemudian membuat diorama, itu anak-anak saya seperti semangat gitu loh Pak, rasa ingin tahunya jadi tinggi. Jadi semangat menggunakan terus. Di sini saya ngapain dulu, di sini saya ngapain. Kemarin juga katanya ujian kan Pak pembelajaran ya kemarin. Asesmen awal untuk pembelajaran minat belajar siswa itu ya. Minat belajar juga ceritakan dulu kemarin sebelum pembelajaran kemudian untuk dia itu mengelompok-kelompokkan siswa minatnya itu kemarin seperti apa? Itu untuk pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Itu kan guru mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar. Itu saya menggunakan asesmen awal. Saya menggunakan asesmen awal untuk mengetahui minat apa sih untuk anak ini, kemudian bakatnya di mana, ataukah di visual atau di estetik, atau mungkin ada di auditorinya. Itu, dan dengan asesmen awal itu kemudian saya menemukan beberapa siswa, oh ternyata siswa ini sukanya di menonton video. Kemudian ada juga yang dengan pengarahan saya saja dia langsung paham. Itu ada. Kemudian ada yang harus praktek dulu. Jadi anak-anak itu saya belum paham. Kemudian ya ini loh caranya seperti ini. Kamu punya satu lembar ini, dibuat di gunting dulu, kemudian kamu tempelkan. Nah itu yang dinamakan diorama. Nah diorama itu kan kita membuat metamorfosis. Ini ada buku-bukunya, ini ada kepompongnya. Itu kemudian kalian tempel, sesuaikan tahapan-tahapan. Nah dengan anak-anak yang praktek itu jadi lebih paham. Nah ada juga yang hanya melihat video, oh ya ternyata metamorfosis itu seperti ini tahapannya, langsung paham juga ada. Dan itu di kemarin kan ya sudah dengan kerjasama juga tujuan juga menyiapkan olahraga sesuai dengan belajarnya. Untuk proses pembelajarannya yang kemarin sudah terlaksana kemarin itu kira-kira adakah yang belum maksimal dari semua pembelajaran tersebut? Tentunya ada Pak, karena dari 21 siswa kan nggak mungkin langsung paham semua gitu meskipun sudah dilaksanakan. Namun ya ada beberapa anak Pak yang belum masih lambat gitu, lambat kemarin. Itu ini sih kendala saya. Yang lambat itu kan tadi dia kan harus identifikasi awal ya. Ada yang visual, kemudian yang auditori, kemudian ada yang kinestetik. Nah dari tadi yang begitu sampaikan itu kan ada salah satu dua siswa tadi. Ada dua Pak. Dua siswa ya yang dulu bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif ya. Kira-kira yang siswa yang tipe apa itu yang di kita visual kayaknya Pak. Siswa itu gambar kemarin ya? Iya, kalau dia cuma lihat gambar itu kok agak belum paham gitu Pak. Kayaknya itu harus masuk ke tiga-tiganya itu Pak. Harus ada visual, audionya, dan juga kinestetik. Gitu ya. Berarti kira-kira kendala dari yang bisa seperti ya, kira-kira seperti apa yang kemarin sudah berjalan dengan pembelajaran yang sudah disiapkan dua anak ini ya? Ya. Dua anak ini
ya semangatnya kurang Pak. Semangatnya kurang. Iya, semangat belajar mungkin karena ada sebabnya, nggak tahu juga. Saya belum mencari tahu itu. Ya, kurang greget gitu loh Pak. Jadi temennya bisa antusias, dia ya cuma gitu tok. Ya tadi sudah diidentifikasi masalah ke yang visual tadi ya, yang visual tadi. Kemudian kira-kira dari pembelajaran yang itu siapa tadi, kira-kira untuk mengatasi dua anak tersebut supaya di dalam pembelajaran berikutnya itu aktif menjalankan. Rencananya saya mau mengaplikasikan EduGame itu Pak. EduGame kemudian dan juga saya saya berikan kepercayaan deh. Saya berikan contoh secara konkret. Kalau EduGame itu kan padahal anak-anak suka ya Pak ya, suka dengan game. Iya. Contoh yang konkret seperti apa Bu? Nah ini kayak yang membuat diorama itu Pak. Saya membuat diorama metamorfosis. Saya memberikan si anak lembar alat dan bahannya komplit. Saya memfasilitasi itu. Kemudian saya meminta si anak tersebut dan mengarahkan, ini kamu beli ini. Nah, kemudian tahap metamorfosis yang pertama kan ini, coba dicari mana yang tahap pertama. Kan pasti menjawab ya Pak, ini Bu. Oke, berarti ini kamu gunting. Tuh, kemudian kamu tempel di nomor yang pertama. Tuh. Kemudian nanti si anak dengan menggunting, menempel, mereka akan merasa senang gitu. Itu sih rencana saya. Iya. Berarti rencananya tapi sudah baik dengan dia untuk yang tadi yang menggunakan awal visual, kemudian rencana kedepannya dia juga akan mengaplikasikan atau kolaborasi dengan kinestetik dengan menggunakan media diorama dengan kemudian untuk dari kemarin pasca observasi, kemudian observasi kemarin, observasi kemudian observasi kemarin kemudian berapa kemarin tuh? Angkanya kayak kemarin dari 1 sampai dengan 10 itu waktu itu kan sementara belajar dia katanya kemarin di angka berapa? 7 ya, dan hari apanya sebelum membelajarnya dengan media diorama tadi yang melalui materi metamorfosis dengan melakukan secara langsung ya, praktik itu kemarin sudah sebelumnya itu sudah hari apanya. Kira-kira sekarang kan sudah pembelajaran. Kira-kira dari media metode yang kemarin JPL ya, JPL kemudian itu kira-kira sekarang berapa gitu. Mungkin sekarang bisa di angka 8,5. Sudah ada. Jadi ada peningkatan ya. Iya. Ya karena memang dilihat dari si anaknya ketika menggunakan metode konkret, dia praktek sendiri, ternyata dia lebih paham gitu Pak. Makanya saya bisa memberikan dari nilai 7, ini nilai saya sendiri berarti ya Pak. Dari nilai 7 kemudian untuk setelah observasi ini 8,5 Pak. Masih bisa meningkat juga Bu? Bisa dong, pastinya bisa meningkat lagi Pak, supaya anak-anak juga senang pembelajaran, kemudian tidak bosan, terutama itu Pak, tidak bosan dengan kelas. Kira-kira kedepannya untuk meningkatkan pembelajaran pas nanti pas itu rencana berikutnya gitu.
IPA sih ya. Iya. Ya, mungkin selain diorama ya itu suka edugame itu. Ya, karena kan sama anak-anak lebih suka kadang saya menyelipkan materinya di dalam game itu. Setiap anak pasti berkontribusi. Jadi kan saya beri kelompok itu tadi. Karena saya untuk edugame itu nanti setiap kelompok memegang satu kelompok. Oh, Itu. memanfaatkan teknologi atau sarana dan prasarana sekolah ya. Iya, Pak. Iya. Memaksimalkan teknologi ya. Iya. Memaksimalkan teknologi. Itu untuk konsep pelaksanaannya seperti apa? Rencana itu kira-kira. Saya kan ya Mbak searching game gitu ya Pak ya, game apa yang cocok untuk materi ini. Kemudian saya mempunyai rencana gimana ya kalau ini saya aplikasikan di dalam kelas saya, kira-kira bisa nggak ya? So saya akan mencoba dengan aplikasi Kahoot Pak. Iya. Aplikasi Kahoot itu. Iya, saya mengaplikasikan pembelajarannya, materinya. Saya ketik di Kahoot itu, kemudian anak kan kalau lihat laptop kan senang ya Pak, lihat bangku kan senang. Kemudian nanti ya saya per kelompok saya kasih kelompok satu-satu, saya ajari penggunaannya dulu, kemudian saya menampilkan aplikasi Kahoot itu. Setelah itu saya membimbing anak-anak saya untuk masuk ke aplikasi itu dengan cara memasukkan PIN. Kan ada PIN itu Pak, PIN-nya dimasukkan dan setelah masuk itu nanti anak-anak di layar masing-masing akan melihat mana kira-kira jawabannya benar. Kalau mereka menjawab dengan benar, ada centang di layarnya. Nah, kalau sudah gitu kan anak-anak biasanya bener kan senang ya Pak. Jadi mereka lebih antusias, ayo Bu, lagi. Mungkin itu sih Pak rencana saya. Dan ini Bu, kalau kira-kira yang ada program Bu ya tadi ya, jadi untuk masyarakat dalam diri, kemudian juga memperbaiki dari kekurangan tadi yang anak yang belum aktif, kira-kira dari keseluruhan daya nggak dapat siapa yang bisa membantu program itu yang bisa membantu melancarkan atau membantu supaya program dia itu bisa lancar berjalan dengan baik. Ya Pak, mungkin dari rekan sejawat, ya dukungan dari rekan sejawat. Kemudian apa ya Pak ya? Itu mungkin dari rekan sejawat. Cuma atau dari anak-anak kan juga harus mendukung. Anak-anak ya. Iya. Dari Siswa saya juga kan harus mendukung Pak. Juga ngobrol juga ya. Iya. Kira-kira Bu, tadi untuk memperbaiki anak yang belum aktif tadi ya. Yang ya berarti kira-kira kalau hanya 2 berarti ya mayoritas sudah bagus ya Bu. Iya. Kira-kira untuk tadi untuk menyelesaikan memperbaiki yang kira-kira dan mengembangkan itu kira-kira dia mau mulai Secepatnya mungkin di pembelajaran yang akan datang saya sudah menggunakan itu, menggunakan rencana yang sudah saya rencanakan Pak. Pertama yang 2 tadi ya yang belum memahami dengan baik itu. Si itu disebutkan namanya nggak Pak? Boleh. Itu ada si siapa? Zafran Zafran Silaraja.
aja sama Restu Fabian. Kira-kira dengan rencana ibu yang tadi kira-kira si Jafran dan Restu. Iya. Iman. Restu Iman. Kira-kira tingkat kesuksesannya untuk anak ini loh. Iya. Yang kesusahan gue. Di sini yang Ya. ini. Tingkat kesuksesannya berapa? Harapannya? Harapannya ya kalau 100% kan nggak mungkin ya Pak. Mungkin ya bisa 75%. 75% itu Pak. Iya. Dan tadi mau mulai minggu depan ya? Iya. Minggu depan. Ya. Ya oke. Demikian semoga untuk rencana berikutnya ini akan berjalan dengan baik ya untuk ini pasca observasi perasaan kemarin setelah kemudian kita juga revisi revisi mobil juga ya, menyesuaikan, kemudian kita observasi sekarang pasca observasi dan ini juga sudah menganalisis dan mengetahui mana yang kurang, kemudian rencana untuk memperbaiki perasaan dari ini setelah melakukan Semuanya ya Pak. Setelah melakukan observasi ya perasaannya senang Pak. Ya, setelah melihat ada peningkatan dari anak-anak saya, kemudian saya kan juga menerapkan strategi itu ya Pak, BJPN, dan itu sudah terlaksana Ini pertanyaan di luar. Kira-kira pembelajaran dengan tanpa observasi yang mandiri ya, dan adanya mungkin kegiatan observasi antar mahasiswa, kira-kira ada perbedaan? Ada Pak. Ada Pak, lebih apa ya? Lebih teliti, lebih fokus, lebih kreatif mungkin, karena kan kalau tukar pikiran sama teman sejawat, kalau kita biasa-biasa aja kan gimana gitu ya Pak. Harus ada pendekatan seperti apa gitu lah Pak. Ya. Kira-kira besok boleh observasi ya? Boleh Pak. Boleh observasi lagi dipersilahkan, supaya saya juga ada yang itu Pak, apa yang namanya? Ada yang mengoreksi kurangnya di mana gitu. Dari tadi saya nggak pernah koreksi apa-apa. Kan siapa tahu kan Pak ada yang koreksi gitu. Kalau tidak ya berarti kan saya harus mencari kekurangan saya di mana gitu. Oke, itu untuk rencana tidak lanjut tadi sudah disampaikan, dan semoga rencana penelitian juga nanti berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk siswa. Amin. Terima kasih untuk waktunya di sesi pasca observasi ini. Itu ini mengganggu waktunya dia juga. Terima kasih. Santai aja. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.